Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dakwah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, saya baru saja masuk dari Masjid Quba. Masjid yang dikunjungi oleh para peziarah. Jamaah haji, jamaah umroh dari seluruh dunia mengunjungi Masjid Quba. Masjid yang menjadi napaktilas dakwahnya Rasulullah SAW yang pernah saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Dan tema jumpa kita kali ini dengan saya Ahmad Son Haji, kita akan membahas dan mengulas apa peran masjid yang dibangun oleh Rasulullah SAW. Yang pertama, sahabat dakwah, masjid memiliki peran sebagai tempat ibadah. Masjid Quba ini adalah tempat yang menjadi perkumpulan daripada orang-orang Ansar dan orang-orang Muhajirin. Mereka bertemu untuk menyampaikan, mendengarkan tentang ajaran-ajaran tauhid oleh Rasulullah SAW. Mereka juga mendengar bagaimana ajaran syariat Islam disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dan di Masjid Quba ini menjadi tempat umat Islam melaksanakan sholat berjamaah dan menjadi satu kekuatan yang luar biasa. Berbondong-bondong satu persatu Allah memberikan hidayah kepada masyarakat Madinah, dan Masjid Quba menjadi saksi dalam napak tilas perjuangan dakwah Rasulullah SAW. Maka masjid peran pertama adalah di tempat ibadah, membangun kekuatan akidah umat. Rasulullah SAW menyampaikan risalah ilahiyah sebagai khatamul anbiya wal mursalin untuk meluruskan tauhid dan akidah umat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dua kalimat syahadat ini adalah strategi dakwah Nabi dalam membangun kekuatan akidah bagi masyarakat Yathrib, dan Masjid Quba adalah masjid yang pertama diperdengarkan tentang ajaran tauhid yang berada di Yathrib. Yang kedua, Masjid Quba adalah menjadi tempat diskusi para sahabat untuk membangun pergerakan dakwah Nabi ketika berada di Madinah. Ya, kita maklum dan kita paham dalam sejarah, sebelum Nabi membangun Masjid Nabawi, maka Nabi membangun Masjid Quba, sehingga Quba menjadi Central of Excellence, membangun peradaban babak baru di Quba dengan mendiskusikan banyak persoalan-persoalan keumatan. Nabi diskusi tentang politik di Quba, diskusi tentang ekonomi juga di Quba, diskusi bagaimana membangun kekuatan strategi merapatkan barisan juga di Masjid Quba. Dan Nabi juga membangun, menggerakkan, mengupayakan strategi ekspansi dakwah Nabi juga di Masjid Quba. Ya, membangun strategi politik dan strategi perang juga di Masjid Quba, sehingga Masjid Quba menjadi service of excellence dalam membangun kekuatan umat ketika Nabi berada di Yathrib. Sahabat dakwah, kemudian apa lagi di Quba? Ya Rab, di Quba tempat berkumpulnya para cendekiawan-cendekiawan, berkumpulnya para pengusaha-pengusaha Yathrib. Orang-orang pinter berkumpul di Quba, orang-orang kaya berkumpul di Quba. Mereka para praktisi bisnis berkumpul di Quba, sehingga kekuatan kaum intelektual dan kekuatan kaum pengusaha, para oligarki yang ada di Yathrib menjadi satu kekuatan dalam membangun gerakan dakwah Rasulullah SAW. Islam semakin kuat, Rasulullah semakin gagah bersama para sahabatnya, umat Islam semakin bisa berdiri tegak di hadapan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani yang menjadi dominasi masyarakat Yathrib saat itu. Subhanallah, Quba menjadi napaktilas peran masjid yang dibangun oleh Rasulullah SAW sebagai center of excellence kekuatan dakwah Rasulullah SAW. Dan insyaallah saya doakan buat sahabat dakwah, satu waktu Anda pun bisa berada di Masjid Quba mengenang napaktilas dakwahnya Rasulullah SAW dan melihat bagaimana masjid menjadi service of excellence dalam membangun sejarah peradaban Islam yang berada di Madinah. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Son Haji. Usikum wa nafsi bittaqallah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.